pemirsa, kita masih di Kampung Blimbing. Kita ingin mendengar dari Pak Bupati. Jadi tadi beliau dengan melalui Pak Mul, pengelola tempat ini sudah coba untuk melakukan jaring kegiatan perekonomian yang di sini, sudah membina UMKM dan sebagainya. Tentu ini tidak akan mampu dilakukan oleh pihak swasta. Ini harus ada campur tangan dari pemerintah. Mutlak, apakah itu pemerintah pusat, apakah itu pemerintah provinsi, dan terlebih-lebih adalah pemerintah daerah. Nah, ini tentunya tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa mempunyai suatu konsep atau grand strategi bagaimana kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat di sini yang kemudian mampu melahirkan jaringan-jaringan di sini. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Bupati, mungkin Pak Bupati punya konsep yang sudah Pak Bupati angan-angankan dan kemudian itu diaplikasikan dalam kegiatan, karena saya dengar tadi itu bahwa orang pengunjung wisatawan tidak hanya datang ke Kampung Blimbing saja, tapi juga sudah kemudian diarahkan ke tempat lain. Ya, potensi-potensi dari Tulungagung, misalnya ke Kampung Susu, ke Kampung Rambak tadi, dan juga sampai kepada pantai-pantai. Nah, monggo Pak Bupati, mungkin ada konsepnya. Begini, Pak Agus, pengalaman mengatakan bahwa ketika Indonesia ini dihantam badai krisis, betul. Itu yang hancur itu pengusaha besar. Ya, betul. Sepakat, Bapak. Yang waktu itu yang eksis tetap masyarakat ekonomi bawah, UMKM. Ya. Dan juga masih ada kesenjangan antara pengusaha dengan para usahawan kecil. Itu yang kebanyakan usaha kecil itu yang ada di Tulungagung. Jadi untuk supaya mereka terus eksis, kemudian bisa mengejar ketertinggalan, maka konsep ekonomi kerakyatan inilah yang kita bangun. Konsep ekonomi kerakyatan, di mana kemudian masyarakat itu secara menyeluruh terlibat untuk kepentingan masyarakat, kepentingan dirinya. Yang kita lihat di sini bahwa produk-produk UMKM yang ada di sekitar wilayah Kampung Blimbing ini tersinergis dengan Pak Mul ini, ya, karena memang Pak Mul ini di sini menjadi ikon. Jadi tidak hanya regional saja, nasional. Karena bahkan tadi juga ada orang bule, orang luar negeri juga penasaran dia berkunjung ke sini. Nah, jadi yang berkunjung di sini bukan hanya wisatawan domestik, tapi sudah mancanegara. Betul. Karena Pak Mul ini juga promosinya di medsos. Lalu kemudian kerjasama dengan travel juga. Kerjasama dengan travel juga. Jadi sehingga ketika ada wisatawan asing yang menggunakan travel itu, maka kemudian mereka mengarahkan ke sini. Nah, terus dari Dinas Koperasi UMKM maupun Disperindak, Pak Eko, ini sudah ada pembinaan mengenai packaging. Terus perizinan standar agar supaya diakui bisa masuk supermarket misalkan. Ini sudah ada pembinaan seperti itu. Terus kemudian stimulus. Terus kemudian ada satu gedung PLUT, Pusat Layanan Umum Usaha Terpadu, itu yang tahun kemarin diresmikan oleh Pak Menteri Koperasi, Pak Puspa juga. Itu juga menjadi percontohan nasional juga. Dulu di situ ada pasar yang hidup hanya 5 hari sekali. 5 hari pasaran. Biar itu pasaran. Sekarang setelah ada PLUT, kita bangun PLUT itu, sekarang sudah seminggu 7 hari siang malam. Seminggu 7 hari siang malam. Itu hidup terus. Kita aplikasikan di tempat-tempat yang lain. Kita lagi merehab pasar-pasar rakyat, pasar tradisional. Kita renovasi, kita rehab, biar tidak kumuh, sehingga masyarakat ini
menjadi tidak alergi lagi untuk datang ke pasar. Datang ke pasar karena ya itu jembek, becek kan gitu. Bau. Ya bau kan itu ciri khas dari pasar-pasar tradisional kita. Sekarang sudah tidak seperti itu dan dengan demikian akan juga menjadi pengunjung pasar itu akan menjadi lebih banyak, meningkat dan kebersihannya juga menjadi lebih terjamin. Ekonomi pengusaha kecil juga akan naik. Di sini ini ada sinergis lintas SKPD. Kalau bicara produk ini kan dari koperasi atau perindustrian perindustrian perdagangan. Tapi kemudian ada juga jaringan ke wisata. Berarti kan dinas juga pariwisata. Dinas pariwisata. Jadi ini sudah ada keterpaduan antara masing-masing dinas, ini sudah ada sinergis. Sehingga orang datang ke sini tidak hanya sekedar berwisata, tapi bagaimana orang berwisata ke Tulungagung lalu membeli produk lokal Tulungagung. Nah, itulah kemudian diharapkan semua komunitas masyarakat di mana dia beraktivitas semuanya akan laku. Ekonomi akan semuanya terjalan. Soalnya orang yang berlibur berwisata ya pasti butuh makan ya. Pulang pasti butuh oleh-oleh. Nah, sekarang bagaimana? Yang penting bahwa pemerintah daerah mampu merangkai itu semua menjadi suatu potensi ekonomi bagi seluruh rakyat dan khususnya rakyat Tulungagung. Betul. Jadi begini Pak Bos, kami membuat tempat-tempat wisata itu tidak menggusur warga lokal. Janganlah tapi warga lokal kita berdayakan membentuk Pok Darwis. Kelompok sadar wisata. Ya. Itu kita libatkan, kita bina, kita kasih stimulan, bagaimana dia menjadi sales, ya, menjadi pelayan, bagaimana mempromosikan wilayahnya masing-masing agar mereka kerasan dan kemudian lain hari kembali lagi. Jadi ya satu lagi yang kemudian ada teori yang dicetuskan oleh Pak Bupati Tulungagung dengan inovasinya yang sedemikian bagus para pemirsa, yaitu kelompok sadar wisata atau Darwis. Kelompok Darwis. Jadi nanti kita akan berkunjung kelompok sadar wisata. Saya pikir tadi Darwis itu nama orang. Demikian tadi para pemirsa, kita sudah berbincang dan kita sudah melihat bagaimana Kampung Belimbing ini dengan konsepsi jaringan yang sudah dirancang dan dibuat dan dilaksanakan oleh Pak Bupati beserta SKPD-nya yang ada di sini. Kita akan ketemu lagi di warung Pak Kus, Ketua DPD PD Perjuangan Provinsi Jawa Timur di episode berikutnya.